Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 kelas 2. Sebelum belajar silakan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka halaman 159, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, apa isi gambar yang kamu amati di atas? Yaitu seorang pengendara motor yang mematuhi aturan dalam mengendarai sepeda motor, yaitu dengan memakai helm, memakai sepatu, memakai pakaian yang pas, dan saat dia memboncengkan anak kecil juga anaknya dipakein helm juga, dan saat dia membawa barangnya juga diikat dengan kuat gitu ya. Menurutmu mengapa kita perlu melakukan itu? Agar saat mengendarai motor kita merasa aman dan nyaman dan terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Buka halaman 160, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca, bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Nah, ibu juga sudah membuat video kisah kera dan ayam, nanti bisa kalian simak ya, nanti ibu sertakan di deskripsinya. Tapi sekarang tetap akan ibu bacakan kisah kera dan ayam. Kisah kera dan ayam. Suatu hari kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Kera juga kebingungan, mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan, padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Setelah kalian baca dongeng di atas, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Yaitu kisah kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena mereka berdua tidak tahu jalan arah ke hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Kita harus mengetahui dahulu arah dan tujuan perjalanan, yaitu bisa dengan menggunakan peta atau denah. Nah, sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Lanjut halaman 162. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti.
Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Tentu masih ingat ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Pahami dan baca kalimat di bawah ini ya. Nomor 1, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata Kera. Nah, di nomor 1 itu pertama kan ada tanda petik gitu ya, tanda petik koma di atas itu. Terus awal kalimat pakai M-nya huruf besar gitu ya. Nomor 2, Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Nah, di awal kalimat itu kayaknya juga huruf besar setelah tanda petik ya. Terus setelah tanda tanya, B-nya juga B besar. Bagaimana gitu kalau kita pulang saja gitu ya. Nomor 3, Kera juga kebingungan mana jalan keluarnya. Mungkin ke arah sana, saut si Kera. Di dalam nomor 3 itu K-nya Kera, huruf awal kalimat itu hurufnya besar. Terus setelah koma ada tanda petik mana, M-nya besar. Ya, terus setelah tanda tanya mungkin M-nya juga besar. Terus si Kera, K-nya itu besar. Ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nomor 2, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nomor 4, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. 5, ayah berkata jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Nah, sekarang coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Tuliskan hasil perbaikanmu di bawah ini. Nah, nomor 1 itu setelah tanda petik huruf A-nya itu besar apa? A-nya besar ya. Udin, U-nya tetap besar. Ibu, I-nya besar. Nomor 2, ayah berpesan, A-nya besar. Jika J-nya besar. Nomor 3, kamu, K-nya besar. Dan ayah itu A-nya besar. Nomor 4, pakai helm, P-nya besar. Terus ayah, A-nya juga besar. Nomor 5, ayah berkata itu A-nya besar ya. Terus jangan, J-nya itu besar. Terus jangan lupa di akhir kalimat dikasih tanda titik ya. Yang nomor 1, 3, 4, dan 5 akhir kalimat dikasih tanda titik. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah Kera dan Ayam? Tentunya kalian masih ingat ya. Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Lanjut buka halaman 164. Di situ ada gambar induk ayam dan anak ayam ya. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya?
Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam, bahannya kertas warna, kertas gambar, dan lem. Untuk alatnya pakai pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah kerjanya, potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Langkah kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. Langkah ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. Langkah keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Langkah yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Nah, itu adalah langkah membuat hiasan anak ayam. Mudah bukan? Nah, kalian juga bisa praktek sendiri di rumah ya, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Karena di situ kan menggunakan gunting. Kalau tanpa pengawasan orang tua, takutnya nanti kalian terluka dan lainnya ya. Jadi mohon bantuan dan bimbingan dari orang tua ya. Buka halaman 166. Ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Sekarang aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan 30 hari, dan 1 bulan itu 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antara satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Harus diingat ya bahwa 1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, kalau 3 bulan berarti 30 ditambah 30 ditambah 30 atau 3 dikali 30 hari. Jadi sama dengan berapa ya? Sama dengan 90 hari. Nomor 2, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Harus selalu diingat ya bahwa 1 bulan itu adalah 30 hari. Jadi 2 dikali 30 atau 30 ditambah 30. Jadi berapa? 60 hari. Nomor 3, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Berarti 4 dikali 30 hari. Sama dengan 120 hari. Nomor 4, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? 5 dikali 30 sama dengan 150 hari. Nomor 5, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Harus diingat tadi ya, 1 bulan itu adalah 30 hari. Jadi lama Udin berlibur ke rumah paman adalah 30 hari. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu di rumah. Nah, kiranya
Sekian dulu pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.